Di dalam ruangan inilah nanti kamu akan bekerja, ucap Mbah Tamin sambil membuka pintu. Seketika bau busuk langsung tercium. Sri mematung. Di depannya terbujur seorang perempuan dikurung dalam kerangka kanda mayat. Tubuhnya kurus dan pucat, badannya dipenuhi borok dan nanah. Dan tak hanya itu, perutnya juga besar seperti orang sedang hamil. Dia adalah Dela Atmojo, anak yang harus Sri rawat sampai waktunya tiba. Simple Man adalah satu nama yang cukup melegenda di dunia penulisan horor. KKN Desa Penari adalah salah satu karyanya yang cukup besar yang akan segera difilmkan. Kali ini, Lentera Malam mendapatkan kehormatan karena diberikan kesempatan untuk membawakan salah satu karyanya yang lebih mengerikan dari KKN Desa Penari. Judulnya Sewudino yang sudah dituliskan ke dalam bukunya, dan link pembelian bukunya gua taruh di deskripsi. Jadi jangan sampai kalian skip sedikit pun cerita yang akan gua bawakan malam ini. Kalau mau skip iklannya aja, nggak apa-apa. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian follow dulu nih Instagram Lentera Malam di @lenteramalam.id. Instagram pribadi gue di @wibowoadit, dan jangan lupa nih, kalian mampir ke Twitternya Simple Man sebagai penulis cerita ini. Dan satu informasi lagi nih yang baru nih. Sekarang Simple Man udah punya nih YouTube channel resmi. Jadi buat kalian yang mau mampir ke YouTube channelnya Simple Man, linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan di sini. Kerja apaan Pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat bapak? Iya Pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana cara Sri menghasilkan uang untuk merawat Bapak? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya untuk mengabarkan pesan bahwa ada seseorang yang menelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi pesan oleh Sri. Bila ada yang membutuhkan tenaganya, ia siap bersedia. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan Sri ini. Sri pun bergegas menuju rumah Bu Menik untuk menjawab panggilan tersebut. Sri pun menjawab telepon itu, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur itu. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya untuk ke ibu kota. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak sematawayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu.
Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Oleh karena itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap. Namun hari itu, Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8 pagi, tapi Sri sudah bergegas keluar rumah sejak subuh tadi. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi, ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke tempat penyalur. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu di sana. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang hari itu. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Di situ, Sri melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini keluarga itu akan datang ke sini. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya yang mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, dia bertanya, apakah Sri lahir tepat pada hari Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu nih, bila hari itu adalah hari Jumat, yang Sri tahu hanya Kliwonnya saja. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang sedang ia cari. Bagi Sri, itu adalah pertanyaan yang aneh. Hari lahir kamu istimewa ya, Sri? Kata si pemilik jasa. Kemudian, ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar dan lebih megah. Ia diminta untuk menunggu di situ. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana terlebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos tahap seleksi pertama nih. Dan selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia juga sudah ngobrol nih dengan 2 orang yang duduk lebih dulu di sana. Di situ ada Erna dan Dini. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna, keluar. Erna pun langsung bergegas dan lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang gantian nih, Dini yang dipanggil dan kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela ruangan itu. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir di luar. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat Jawa, memakai kebaya lengkap dengan sanggulnya. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Di situ ia tersenyum, terlihat sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali saat itu. Seakan dia berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi. Sri bahkan tidak berani nih melihat mata wanita itu. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil. Cantik sekali. Ucapnya dengan nada suara yang sangat halus. Di situ Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu. Dia rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu sangat terkenal di Jawa Timur. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa.
Bunga yang wanginya dulu sudah sangat melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk dan ia masih segan menatap wajah wanita itu. Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini kan sudah tua. Tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang ia perintahkan. Tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama seperti penyalur tadi. Mulai dari hari lahir, weton sampai penanggalan yang bahkan membuat Sri sampai bingung untuk menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Sambil tersenyum, ia berkata, Nak, kamu mau kerja sama saya? Mau. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 mbah kalau bisa. Bagaimana kalau setiap bulan ku kasih 5 juta? Sri kaget bukan main karena rata-rata gaji pembantu rumah tangga di tahun itu cuma sekitar 500 ribuan. Sri pun setuju. Ia tidak tahu nih harus mengatakan apa kepada wanita itu. Bahkan ketika si wanita itu sudah pergi, si pemilik jasa tidak memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin mencurigakan. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pun pulang lalu menceritakan semuanya kepada bapaknya. Namun bapaknya di situ mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan oleh Sri juga. Ia berfirasat nih bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi pada Sri. Dan dia meminta Sri untuk mencari pekerjaan lain saja. Namun di situ Sri meyakinkan bapaknya bahwa ia harus tetap bekerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya oleh Mbah Krasa. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Ia terkejut melihat Erna dan Dini sudah ada di sana. Mereka semua pun sama-sama terkejut satu sama lain. Dan sama seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu. Hingga tibalah giliran Sri kali ini untuk dipanggil. Ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandangi Sri. Sama seperti Mbah Krasa waktu itu. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras, bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan bisa dicabut. Larangan seperti apa, Mbak? Kata seorang wanita yang lebih muda dari Mbah Krasa, umurnya sekitar 30-an. Sri di situ melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Di situ pun Mbah Krasa berdiri dari tempat duduknya. Ia berbisik kepada Sri. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tetap tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri tadi. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Dan dia berkata kalau dia tetap mau bekerja di situ. Setelah sesi interview tadi selesai, Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini.
Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga yang lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang ada di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain pun bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Mau tidak mau, mereka harus menuruti permintaan Mbah Krasa. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Dan setelah itu, ada sebuah mobil yang siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka bertiga. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih bingung dengan semua ini. Mereka semua tidak ada nih yang saling bicara. Dan akhirnya Sri pun memberanikan diri bertanya kepada sopir itu. Namun sopir itu memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka sedang dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik nih yang membuat Sri semakin curiga dengan semua itu. Di setiap persimpangan, si sopir selalu berhenti, lalu mengambil sesuatu dari bagian belakang mobil. Kemudian, dia meletakkannya di tengah jalan. Benda itu seperti bunga-bunga yang berada di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Dan hal itulah yang menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus nih dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota dan perjalanan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan sudah jam 12 malam. Mereka tidak membayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan yang segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar yang sangat rimbun. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan semua ini. Pak, kita mau dibawa kemana sih? Saya tidak akan dibunuh kan? Di situ si sopir hanya tersenyum. Di samping itu, dia tetap memaksakan mobil menembus sela-sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalannya. Setelah sudah jauh masuk dalam hutan dan melewati jalan yang naik turun, mereka pun sampai di sebuah rumah gubuk kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi dan terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Di sana muncul seorang pria tua yang sepertinya sudah menunggu mereka semua dari tadi. Sri dan yang lain pun turun dari mobil. Kemudian si sopir menjabat tangan pria tua itu, lalu mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyanggah badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. Namanya Pak Tamin atau Mbah Tamin. Lalu ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke dalam rumah itu. Kemudian ia menuntun mereka semua masuk ke salah satu kamar di dalam rumah gubuk itu. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lainnya kaget bukan main karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati dan keranda mayat yang terbuat dari bambu. Di dalamnya ada seorang gadis yang usianya mungkin masih SMA. Wanita itu memejamkan matanya dan di badannya terlihat ada nanah busuk dan garis lebam hitam. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan.
tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Ada apa sih Mbah sebenarnya ini? Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Dini, lalu melangkah keluar kamar, meninggalkan mereka bertiga di dalam. Mereka bertiga tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam dan dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Di saat sedang kebingungan seperti itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di tempat ini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir sedang berbicara dengan Pak Tamin di luar. Apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali? Belum, Mbah. Maaf, saya belum beritahu mereka semua. Biar mereka dengar penjelasan langsung dari Mbah Tamin saja. Saya sekalian izin pamit ya, Mbah. Loh, kamu mau langsung pulang? Apa nggak besok saja? Enggak, Mbah. Besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu yang mengikuti. Itu batin Sri yang dari tadi menguping pembicaraan Mbah Tamin dan sopir Mbah Krasa. Apa maksud dari kalimat itu? Dan apa yang sebenarnya mengikuti mereka? Dan ada apa dengan semua ini? Banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepala Sri sebelum si Mbah tiba-tiba bicara. Keluar saja, Nak. Saya tahu kamu di situ. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri melangkah keluar. Dia melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar, lalu menghilang. Sri pun memanggil yang lainnya. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk itu. Sementara Sri dan yang lainnya berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka semua. Sri pun merasa kecil di tempat ini. Mbah Tamin pun mulai berbicara. Aku masih ingat masa-masa itu. Anak kecil cantik, ceria, dan belum punya dosa. Rasanya seperti baru kemarin. Tapi sekarang, anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya. Hanya karena santet dari manusia biadab itu. Anak kecil itu namanya Dela. Santet, Mbah? Iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Sudahlah, banyak yang tidak kamu ketahui. Jauh lebih baik kalau kamu tidak tahu. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, dan melintingnya dengan kertas. Kemudian asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Salah satunya tugas kalian di sini adalah memandikan Dela. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lainnya mengikutinya. Ia berjalan di sisi samping rumah itu. Banyak sekali potongan kayu yang disusun di situ. Memang rumah ini terasa sangat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak dan kegelapan ada di mana-mana. Saat itu hanya Sri yang berinisiatif bertanya-tanya kepada Mbah Tamin, terutama ketika soal memandikan Dela. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu
cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya, air harus dicampur dengan bunga 7 rupa. Di situ Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa yang berbeda diletakkan di atas sebuah tempeh. Dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, lalu membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Di situ Dini dan Erna hanya mengamati saja. Kemudian Sri diminta oleh Mbah Tamin mengikat tangan dan kaki Dela. Di situ Sri menuruti nih apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya mengikat Dela, Mbah Tamin pun baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai nih membasuh badan Dela. Sri pun di situ ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti orang yang sedang mengandung. Sri yang sedang membasuh Dela menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun di situ Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Mbah, Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja ya. Tugas kalian sekarang adalah mengurus Dela. Setelah selesai dengan semua itu, kerandanya pun kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Setelah itu, Mbah Tamin melangkah pergi. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai dari memandikannya sampai memberikannya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang sedang disantet. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat yang tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam, namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain, tidak nyaman dengan semua ini. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pepohonan liar. Seakan nih mereka sedang tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit kepada mereka bertiga kalau ia akan pergi. Ia berpesan nih kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah dia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk jangan membuka pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah mulai gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur nih. Di sampingnya ada Erna yang tengah meringis menahan sakit. kamu kenapa, Er? Sri, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa tolong kamu gantikan? Besok aku yang menggantikan kamu. Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna yang seperti itu, akhirnya Sri pun setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri pun bersiap mengambil air.
Tapi di situ ia lupa bahwa air di gentong di dapur sudah habis. Terpaksa ia menuju pintu depan, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ia ragu, karena hari sudah mulai gelap. Sri sempat mematung di depan pintu beberapa saat untuk menepis keraguannya. Dan kemudian perlahan ia membuka pintu itu lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam itu lebih hening dari malam biasanya. Tidak terdengar nih suara binatang malam sama sekali malam itu. Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri pun melangkah keluar. Ia ingin cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali lagi ke rumah gubuk. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang sedang mengamatinya. Saat Sri menatapnya, wajah itu tiba-tiba menghilang. Di situ Sri terdiam cukup lama. Namun tidak lama, ia tetap melanjutkan tugasnya. Ia harus cepat melakukan tugasnya, memandikan Della. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa, matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar oleh sesuatu. Setelah semuanya selesai, Sri pun berlari kembali ke rumah gubuk dan mengunci pintunya dari dalam. Perasaan lega pun langsung dirasakan oleh Sri saat itu. Dan kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya, lalu menaburkan kembang ke air itu. Setelah itu, Sri mulai membuka keranda bambu kuning dan membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju nih pada perut besar Della yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun di situ Sri masih tidak percaya dengan perkataan Erna. Ia pun selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh dengan luka borok. Di sana Sri pun terdiam. Ia lupa kalau dia belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadari itu, tiba-tiba dia melihat Della membuka matanya, tersenyum menyeringai dan melotot menatap Sri. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat genangan darah sudah berceceran. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka bertiga. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Di sana dia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik-cabik dan ditusuk-tusuk. Sri tahu betul itu benda apa. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apakah yang akan terjadi pada Sri, Erna, dan Dini? Kalian saksin aja besok malam di part 2-nya. Yaudah, gue Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Dan juga jangan lupa nih, mampir ke Twitter dan YouTube channelnya Simple Man. Yaudah, gue rasa cukup malam ini.